Oke, selanjutnya adalah perkenalan lingkungan SPSS. Kita buka SPSS-nya dulu. BM SPSS Statistik 25. Oke, coba kita buka sampelnya ya, misalnya buying ini, dia ada di bawah sini nih, gak kelihatan. Ini adalah contoh filenya. Contoh file data namanya buyingloan.saf. Ini adalah lingkungan kerjanya. Ada berbagai macam menu di atas ini. Menu file itu untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan file, seperti membuka file, menyimpan, mencetak file. Lalu ada menu edit untuk operasi perbaikan ataupun perubahan nilai data, bisa di-undo, redo, cut, copy, seperti di Word gitu ya. Ada menu view untuk mengatur toolbars dan menentukan huruf yang akan dipakai. Bisa nentuin fontnya di sini, misalnya kekecilan, kegedean gitu, bisa ditentuin di sini. Ada menu data untuk mengubah data secara keseluruhan, seperti mengurutkan data, menandai data berdasarkan kriteria tertentu, menggabungkan data, dan lain-lain. Lalu ada transform untuk mengubah variabel yang dipilih berdasarkan kriteria. Ada analyze untuk analisis data statistik, uji non parametrik, time series, regresi, analisis seragam, dan lain-lain. Kita akan bermainnya nanti di sini. Ada juga graph untuk menampilkan grafik, kemudian utilities untuk memberikan informasi mengenai isi variabel, untuk mengatur penampilan menu-menu. Ada juga window untuk perpindahan dari satu window ke window lain. Lalu ada help ya, untuk memberikan bantuan. Oke. Nah, ini contoh data sampel yang memang sudah ada di SPSS-nya. Ini adalah jendela data, namanya data view. Ada jendela variable view. Jadi kalau kita mau masukin data, kita buat dulu di sini variabelnya. Misalnya namanya apa? Variabel baru gitu ya. Variabel spasi baru. Tekan enter. Nggak bisa, karena memang tidak boleh ada spasi. Jadi kalau kita mau pakai spasi, buatnya gini aja, variabel underscore baru gitu. Tekan enter. Secara default dia akan numerik, panjang lebarnya 8, desimalnya ada 2 angka di belakang desimal. Kalau mau tidak ada angka desimal, kasih 0. Labels itu nanti yang muncul di output. Values kalau ada seperti ini dikelompokkan gitu, jadi 1 tuh untuk yang did not complete high school, 2 yang high school gitu-gitu. Jadi ada labelnya. Kemudian bisa ditentukan juga di sini jenis datanya, scale atau apa gitu ya. Oke, kita coba misalnya untuk nampilin data, kita coba untuk ini. Klik analyze, descriptive, kemudian pilih explore, yang H aja ya, dimasukin ke sini. Klik plots, pilih histogram dan normality plot test. Continue, klik OK. Nah, ini adalah halaman outputnya. Nah, halaman output ini kita bisa simpan, ini hasilnya. Kita bisa simpan dia sebagai output kayak gini, file, save, simpannya dalam bentuk SPV namanya, bisa seperti ini. Oke, saya simpannya SPV aja dia, output 1 SPV save. Nah, kalau yang SPV ini hanya bisa dibuka di SPSS. Kita juga bisa simpan bentuk yang lain di file, kemudian export, pilih
Misalnya mau dijadikan Excel atau mau dijadikan Word juga ada di sini. Ini gitu. Misalnya, lalu ditentukan mau ditaruh di mana. Ya, aku samain aja ya output 1 ya. Save, kemudian klik OK. Nah, ini kita buka dokumen, ini dia filenya. Nah, ini adalah yang tadi kita simpan. Itu. Jadi bisa disimpan sebagai Word. Bisa juga bagian tertentu aja yang kita simpan. Misalnya kita mau nyimpan ininya aja nih, diklik kanan aja copy, langsung buka Word-nya, taruh di sini ya, grafik ya. Kemudian klik kanan, paste. Bisa juga seperti ini. Jadi ini langsung disimpan. Atau mau nyimpan ada tabelnya nggak? Coba kita lihat ya. Nah, misalnya ini juga bisa disimpan, copy aja, taruh di sini paling bawah ya, tabel, kemudian di paste. Bisa juga begini. Tuh. Ya, itu aja untuk perkenalannya. Datanya juga disimpan, file save, save as, karena ini udah data sampel ya. Save as, misalnya tadi contoh data 1 gitu ya, simpannya sebagai SAF. Kalau kita simpan sebagai SAF atau SAV ini hanya bisa dibuka di SPSS, jadi file defaultnya SPSS.